Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku kelas 1 semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas pada hari ini. Salat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang syafaatnya ditunggu oleh umatnya, dan semoga kita di hari kiamat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, menyambut hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami para dewan guru, terutama guru agama dan guru PJOK, akan mengadakan sebuah perlombaan yang namanya adalah perlombaan Loketa, lomba keterampilan agama dan sumpah pemuda. Lomba ini mungkin baru pertama kali diadakan dengan sistem atau nama Loketa karena menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Terdapat berbagai macam perlombaan seperti ini di rumah saja. Kita tetap berkreativitas dan kita tetap beraktivitas, itulah sangat penting. Lomba keterampilan agama dan sumpah pemuda ini kita ambil dan kita bentuk bukan lain adalah untuk supaya kita sama-sama beraktivitas dan kreativitas. Lombanya apa saja, Pak? Lombanya adalah pertama, karena menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah lombanya adalah tahfidz Al-Quran. Tahfidzul Quran dalam artian adalah menghafal Al-Quran. Jadi tidak membaca Al-Quran. Anak sudah menghafal, yaitu ada 4 surat yang sudah ditentukan untuk kelas 1. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua adalah surat An-Nas, yang ketiga adalah surat Al-Falaq, yang keempat adalah surat Al-Kafirun. Surat ini, keempat surat ini kita pilih adalah kita mengetahui bagaimana insyaallah anak-anakku kelas 1 sudah menghafal, sudah hafal dan sudah familiar ya. Yang akan dinilai adalah bukan hanya kelancaran hafalannya saja, yang akan dinilai adalah yang pertama adalah makhrajul huruf. Makhrajul huruf adalah ketika dia menyebut huruf sa dengan sya itu akan berbeda. Ketika dia menyebut huruf h dengan h itu akan beda. Makanya akan diperhatikan tentang makhrajul huruf. Yang kedua adalah kita nilai adalah tentang tajwid. Bagaimana tajwidnya, bagaimana hukum nun sukun ketemu dengan h, apakah harus jelas, apakah harus samar-samar dan lain-lain. Di dalam surat tahfidz ini keempat-empatnya harus dibaca, nanti divideokan, lalu dikirimkan kepada email panitia. Emailnya nanti akan diberitahu menjelang lomba. Untuk pendaftaran itu tanggal 26 sampai 28 Oktober ya. 26 sampai 28 Oktober dan pelaksanaannya dari tanggal 2 sampai tanggal 3 November. Jadi ada banyak pendaftaran untuk mendaftar. Dan satu anak harus mengikuti hanya satu lomba saja. Jadi ada lomba pertama adalah tahfidz, yang kedua adalah lomba mengucap Pancasila. Jadi anak harus satu aja, tidak boleh dua-duanya, harus milih salah satu. Kita kembali lagi ke tahfidz tadi.
4 surat ini harus dibaca semua, dihafal semua, lalu divideokan, lalu videonya dikirim ke email panitia. Yang kedua, lomba kedua adalah lomba Pancasila. Lomba Pancasila ini adalah mengucapkan, bukan membaca. Jadi anak-anak sudah hafal tentang Pancasila. Kita tahu pada zaman sekarang banyak anak-anak yang lebih hafal games atau mungkin nama-nama artis, sehingga ke Pancasila itu sangat minim sekali. Makanya kita mengadakan lomba menghafal atau mengucapkan Pancasila. Yang akan dinilai adalah pertama tentang pengucapan. Apakah pengucapannya biasa atau ada intonasinya berbeda, penekanan yang berbeda, dan itu akan menjadi penilaian. Selain hafal, juga harus dilihat bagaimana cara mengucapannya. Lalu selanjutnya yang dinilai adalah kostum. Ketika membaca atau mengucapkan Pancasila harus menggunakan kostum yang menarik. Misalnya contoh kostum pahlawan, atau memakai kostum Sudirman, misalnya memakai kostum Soekarno-Hatta, atau misalnya supaya lebih meriah, selain memakai kostum dan juga memakai bendera merah putih, silakan. Ketika syuting misalnya belakangnya dihias menggunakan ornamen atribut yang lain, itu silahkan sesuai dengan kreativitas anak-anak sekolah. Jadi nanti akan ada banyak, hadiah. Hadiahnya sangat menarik sekali. Yang pertama adalah ada juara 1, 2, dan 3 di kelas 1A plus piagam. Ini sangat jarang sekali karena alhamdulillah, mudah-mudahan ada rezeki dan juga ada donatur yang memberi sehingga hadiah kita menjadi lebih menarik lagi dan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Kelas 1A ada juara 1, 2, 3 plus piagam. 1B sama juara 1, 2, 3 plus piagam. Kelas 1C 1, 2, 3 piagam. Kelas 1D 1, 2, 3 piagam. Sama juga Pancasila seperti itu. Kelas 1A, B, C, D itu ada juara 1, 2, 3 masing-masing dan plus piagam. Dan yang lebih menarik lagi itu ada juara nanti terfavorit. Nah, juara terfavorit nanti akan diambil oleh masing-masing juara di tiap-tiap kelas untuk bertarung nanti di media sosial, yaitu kita akan memakai channel YouTube, dan nanti like yang paling banyak itu akan mendapatkan juara favorit. Jadi nanti masing-masing juara lomba tahfidz dan lomba Pancasila itu akan kita upload di YouTube. Nah, nanti like paling banyak ya, itu akan kita jadikan juara favorit, dan itu akan mendapat piala, yang pialanya ada kaki duanya, itu akan tinggi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, insya Allah kita dapat berkreasi, berprestasi, dan juga beraktivitas. Dan Bapak harapkan semuanya anak kelas 1 A, B, C, dan D itu wajib untuk mengikuti lomba ini. Karena kapan lagi kita dapat berkreasi dan berprestasi selain di suatu kegiatan lomba. Makanya mumpung ada lomba dan mumpung kita diberikan kesempatan, maka ikutlah untuk melatih apa? Melatih satu, pertama adalah mental kita. Mental kita kuat dipupuk di sini dalam suatu kegiatan. Yang kedua adalah percaya diri. Kita harus memupuk percaya diri sejak kecil. Yang ketiga adalah solidaritas. Solidaritas untuk mempersatu anak-anak atau wali murid kelas 1 sehingga
dapat kompak dan bersama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.